Ya. Oke, jadi Safa, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya, bentar, aku cerita dulu ya Pak. Boleh. Kenapa aku udah join lama, tapi kok nggak segera konsul-konsul gitu ke Oh, Bapak? boleh. Nanti kalau ada yang privacy di sensor-sensor aja. Silahkan. Oh Gimana ya, tuh? Gimana tuh? oh ini yang ini diupload ke YouTube juga Pak? Iya, yang ini sesi general, jadi sesi umum. Jadi ini yang aku record, Hmm, yang aku upload ke YouTube, gitu. ya, ya. Jadi kalau nggak salah aku masuknya itu tahun kemarin bulan November, kalau nggak Desember gitu. Mm-mm. Nah, tapi aku nggak fokus ke apa Nyari apply kerja. apply gitu Mm-mm. karena masih ada ikatan proyek sama dosen. Oke. Nah, itu baru selesai di bulan Januari kemarin, Pak. Nah, Mm. terus selesai proyek itu saya coba coba apply apply, tapi makin kesini makin risau gitu, Pak, karena kok belum ada panggilan gitu. Dari total hampir hampir seratusan yang saya sebar itu saya cuma dapat panggilan interview itu 2 kali aja. Jadi Oke. baru interview 2 kali. Yang pertama Interview HR kemarin atau user? HR, Pak. Dua-duanya HR ya? Ya, dua-duanya di Surabaya juga. Yang satunya itu perusahaan manufaktur, yang satunya perusahaan logistik. Hmm. Nah, dari dua interview itu aku evaluasi diri, kok rasanya dari hasil interviewnya aku ngerasa kayak em, komunikasiku dalam menyampaikan atau menjelaskan pengalaman-pengalaman dan apa yang udah aku dapat itu masih banyak perlu dibenerin. Jadinya aku kontak Pak Aga buat belajar gimana caranya Oke. menjual diri Wis. gitu. Oke. Menarik. Oke. Ada lagi atau aku respon dulu aja ya ini ya? Jadi di sini Kak, ada maaf, ya. nge-lag. Oke, aku respon dulu ya ini ya, gitu. Yang udah kamu sampaikan ini. Maaf Pak, tadi nge-lag. Boleh diulang? Ya ya, aku respon dulu ya, aku jawab dulu ya. Oke. Jadi ada 2 poin nih. Ada 2 poin yang bisa kamu lakukan. Oke, jadi ada 2 poin yang aku tangkap di sini, yaitu adanya penundaan melamar kerja karena masih terikat suatu proyek. Yang kedua adalah rasa kurang percaya diri kamu terhadap proses interview yang sudah berjalan. Itu hasil evaluasi kamu bahwa kayaknya aku masih kurang deh dalam menjual diri tadi, kayak gitu ya. Itu. Ya, Dan betul. berarti 3 nih, yang poin nomor 3 adalah aku udah ngirim sekian banyak, tadi kamu bilang 100 gitu. Dari itu yang udah sampai interview cuma ada 2. Oke, aku respon satu-satu. Bahwa nomor 1, benar ya, bahwa pada saat kita melamar pekerjaan itu, ya, jangan nunggu udah selesai dulu baru apply. Nanti kamu akan ngalamin itu kalau kamu udah punya pengalaman kerja. Hanya ada segelintir orang yang dia resign dulu, keluar dari kantor dulu, begitu udah keluar baru nyari kerja lagi. Tapi lebih banyak orang-orang yang dapetin kerja dulu sebelum pindah kerja, sebelum keluar, kayak gitu. Jadi nanti ini karena kamu memang masih baru, belum terlalu tahu pola ini gitu. Nah, nanti silahkan sambil jalan. Nanti itu gaya masing-masing orang pasti bisa kok. Jadi nanti silahkan, saranku pribadi diupayakan dulu sebelum menyelesaikan sesuatu. Kamu udah punya estimasi ini kayaknya bulan ini udah selesai nih. Proses rekrutmen juga panggilannya agak lama. Ya udah apply aja. Jangan menunda kayak tadi gitu ya. Gitu. Karena barangkali dengan mungkin kalau lihat durasi cuma nunda sehari, tapi barangkali di hari yang ditunda itu ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang cocok sama kamu yang kamu lewatkan. Gitu. Jadi penundaan itu bayarannya tidak hanya durasi, tapi di hari itu barangkali banyak banget loker-loker yang sesuai dengan kamu, yang kamu skip, nggak terupdate. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 adalah, kamu udah bagus ya menyebutkan bahwa aku udah ngelamar sekian banyak lowongan pekerjaan, dan itu sampai ratusan. Nah, pertanyaanku adalah, sekian ratus itu udah kamu lamar selama berapa hari? Gitu. Kenapa aku bilang itu? Teman-teman di grup loker
yang ada kamu atau grup yang lain, rata-rata per hari itu 20 sampai 30 lamaran. Jadi kalau mau ngelamar 100 lamaran, paling lama tuh mereka tuh 5 hari, teman-teman. Nggak sampai seminggu. Kenapa kok bisa banyak? Karena satu, mereka rutin tiap hari. Yang kedua, sumber lowongannya itu ada banyak. Jadi misalkan kayak sejam pertama buka LinkedIn, habis itu buka Jobstreet, buka Glints, buka website, buka WA atau Telegram grup yang teman-teman punya, dan lain-lain. Itulah kenapa sehari bisa banyak. Jadi ini bukan asal ngelamar ya, karena memang sumber lokernya banyak, dan loker itu ada banyak. Di luar sana banyak banget perusahaan yang mungkin cocok dengan kita, tapi kita nggak kenal. Makanya kita langsung pakai banyak kanal, banyak channel ini. Dan itu akhirnya bisa banyak. Kalau kamu ngirim lamaran 100 dalam waktu sebulan, berarti kan sehari cuma 3 atau 4. Kan dikit banget gitu. Aku pakai statistik aja, 4. Padahal kamu misalkan ada website, ada grup WA, ada LinkedIn gitu ya. Terus ada job portal katakan Jobstreet. Kalau di rata-rata sehari cuma 4, berarti seolah-olah sehari di LinkedIn yang seluas itu cuma ada 1 loker yang bisa kamu lamar, paham ya? Kayak gitu. Jadi aku harus lihat dari sananya juga, kayak gitu. Tapi good news-nya adalah kamu buru-buru konsultasi nih sama aku. Nah, aku akan melihatnya begini, kamu itu sudah diundang sampai interview HR. Artinya dari sisi CV, entah bentuknya CV atau isinya CV-mu, konten konteksnya gitu ya, itu pasti udah menarik dan ditulis dengan benar. Jadi nanti di sesi detail walaupun akan aku bahas, ibaratnya tuh CV-mu tetap udah siap pakai. Karena buktinya udah ada respon tadi. Ya kan? Nah, aku ngelihatnya adalah kamu hanya butuh menemukan lowongan yang berkualitas. Lowongan yang berkualitas tuh yang benar-benar cocok dengan kamu, ya kan? Cara melamarnya juga harus benar gitu. Oke? Nah, balik lagi ke performa kamu sampai detik ini, sampai hari ini, kamu udah pernah lolos sampai interview. Jadi silahkan cara belajarnya tuh dibalik. Jadi jangan pada saat kita udah sampai tahap jauh, yang kita salahkan selalu CV-nya. Contoh, kita sering gagal di interview HR, tapi kita tiap harinya sibuk edit CV. Nanti kamu sering gagal interview user, yang diedit CV. Gagal medical check up, yang diedit CV. Jadi prioritas kamu adalah tahap terjauh yang dalam tanda kutip beberapa kali gagal. Atau beberapa kali kamu ngerasa kayak nggak puas gitu. Pada saat kamu ngerasa nggak puas di interview HR, maka pelajari dulu interview HR, baru tahap sebelumnya kayak administratif, ya, yang hubungannya sama penyiapan CV dan yang lainnya, kemudian penemuan info lokernya, kemudian psikotes, itu buat optimasi aja. Tapi prioritas kamu harus paham dulu di interview HR ini. Sampai bahkan kamu sendiri menilai dirimu sendiri, oke, aku udah pede. Jadi kalau memang udah pede kayak gitu, ya udah, mana nih kesempatan selanjutnya? Kamu tinggal kayak gitu. Oke, itu dulu. Nah, selanjutnya adalah begini. Kamu gagal di interview HR bukan berarti kamu itu jelek. Oke? Kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Itu. Nomor 2, kamu berhak untuk minta feedback terhadap perusahaan via HR terkait dengan apa-apa saja poin-poin di CV atau di interview HR kemarin, which is evaluasi dari HR, sebagai bahan improvement kamu. Kalau sekarang status kamu adalah masih menunggu jawaban dari perusahaan terhadap hasil psikotesmu tadi, ya udah tunggu dulu aja. Tapi kalau 2 psikotes yang udah kamu hadapi itu, ya, udah memberikan jawaban, misalkan kamu belum bisa lanjut kayak gitu, nggak apa-apa, kamu tanya sama rekruternya gitu kan. Perkenalan aja, terima kasih Bapak atau Ibu untuk update informasinya. Mohon informasi gitu. Saya membutuhkan gitu inputan atau masukan dari Bapak Ibu terhadap CV maupun interview kemarin yang diadakan pada tanggal sekian. Saya akan menggunakan feedback dari Bapak atau Ibu. Mohon feedbacknya ya Pak atau Bu gitu. Saya akan menggunakan feedback tersebut sebagai
bahan evaluasi diri, misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa kalau memang kamu mau nyampein itu, kalau memungkinkan ya gitu. Nggak apa-apa, nanti kamu tinggal tanya kayak gitu, oke? Dan itu berlaku tidak hanya sekarang kamu sebagai seorang fresh grade. Nanti kalau udah punya pengalaman kayak gitu juga nggak masalah. Ada sesuatu yang harus dievaluasi pastinya, kayak gitu. Oke? Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan kamu adalah gimana caranya menjual diri. Nah, aku ngomongnya di interview dulu ya. Interview itu intinya secara general kan menyampaikan informasi secara lisan, bener nggak? Menyampaikan informasi secara lisan. Mau interviewnya walk-in interview, ketemu langsung. Mau kayak gini, video conference gitu-gitu, video call, atau mau via telepon, dia adalah penyampaian informasi secara lisan. Kalau penyampaian informasi secara lisan ini kita breakdown jadi dua, maka bisa jadi poin pertama adalah terkait dengan informasi. Yang kedua, penyampaian secara lisan. Oke? Dua hal ini loh yang harusnya kamu evaluasi masing-masing. Mungkin kamu udah pernah belajar gimana sih cara perform interview? Ya kamu harus tingkatin jam terbang, kamu harus evaluasi interviewnya. Tapi itu terlalu general mungkin ya. Aku coba pakai sudut pandangku bahwa interview adalah penyampaian informasi secara lisan, bisa kita bagi jadi dua, yaitu ada unsur informasi, ada unsur penyampaian secara lisan. Mungkin rasa kurang percaya diri kamu, gagalnya kamu, nggak yakinnya kamu, mungkin berasal dari sini. Coba kita cek dulu satu-satu. Informasi. Artinya mungkin ada informasi yang kamu belum kuasai. Ada informasi yang masih kurang. Biasanya orang pede, nggak pede, gugup, gitu kan, ngerasa nggak puas. Itu dari informasi. Kayak, aku tadi tuh harusnya jawabnya gini ya gitu. Aku tadi kok nggak tahu ya soal ini gitu. Nah, informasi ini isinya apa aja? Ada beberapa. Misalkan nomor satu, kamu riset soal perusahaannya. Ya, riset soal perusahaan ini di website, di sosial medianya, kalau ada di berita-beritanya gitu. Informasi ini semua yang kamu masukkan ke sini ya, ingat ya, gitu ya. Jadi pertama adalah riset soal perusahaan di website, sosmed, sama media kalau ada di berita-berita gitu. Biar kamu tahu apa yang terupdate dan lain-lain. Yang kedua, kamu riset soal apa? Pertanyaan yang sering muncul. Jadi interview HR atau interview user itu banyak banget yang udah ngelewatin. Dari sekian banyak orang, sebagian udah berbaik hati untuk berbagi tips dan trik terkait pertanyaan yang biasa muncul dan gimana cara jawabnya. Kalau kamu belajar sama aku, nanti buka channel YouTube-ku, buka playlist ya, ada playlist tes interview di situ. Itu aku nggak pengen kamu menduplikat jawabannya. Aku pengen kamu menemukan paradigma itu apa? Kerangka berpikirnya dan disesuaikan dengan kamunya gitu. Jadi lebih dari sekedar, oh kalau ditanya gini jawab gini, jangan hafalan. Tapi kamu masing-masing pertanyaan interview kamu harus paham gitu. Paham tuh gimana? Kenapa kok ini ditanyakan? Apa jawaban yang boleh disampaikan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara jawabnya gitu. Kamu pelajari tuh setiap pertanyaan interview kayak gitu. Silahkan perkenalkan diri Anda. Kenapa itu ditanyakan ya? Apa yang boleh disampaikan saat perkenalan diri? Apa yang nggak perlu disampaikan? Gimana cara menyampaikannya? Gimana cara aku ngebenerin kalau aku salah ngomong? Gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi tadi riset soal perusahaan udah, yang kedua kamu harus terbiasa dengan pertanyaan yang biasa muncul. Barangkali pertanyaan yang bikin kamu ragu, buat kamu itu adalah sesuatu yang baru pertama, tapi ternyata itu buat jutaan orang itu adalah pertanyaan yang udah biasa muncul, cuma kamu kurang riset aja. Kurang itu aja dari sisi informasi. Itu dua ini dulu. Oke? Apalagi soal informasi nomor 3, yaitu terkait posisi yang kamu lamar. Oke? Kamu harus riset ya. Kamu tuh lagi ngelamar posisi apa. Jadi kamu riset dulu soal posisi yang kamu lamar. Tugas, tanggung jawab, wewenang, keterampilan yang harus dimiliki, pengetahuan yang harus dimiliki, penggunaan hardware software yang harus dimiliki, ada kemampuan tambahan lain nggak gitu-gitu. Harus sampai paham di situ. Oke? Jadi nomor 1 tadi adalah riset soal perusahaan, nomor 2 adalah riset soal pertanyaan yang biasa muncul, yang nomor 3 adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Yang keempat, terkait informasi apa? Baca ulang CV dan semua dokumenmu.
gitu. Banyak orang gagal ditanya, misalkan nih, jadi gini, pertanyaan itu tuh sebenarnya pertanyaan yang balik ke CV-mu atau dokumen yang kamu lampirin. Tapi kamu nggak bisa jelasin. Lagi ditanya gitu, tiba-tiba di interview ditanya, bisa jelaskan nggak kemarin skripsi kamu soal apa dan kenapa kamu ngambil itu? Lucu gitu loh. Kamu yang nulis skripsi kamu, ya kan? Yang dapat nilai kamu. Kamu cantumin di lampiran ada ijazah, ada transkrip, udah selesai itu skripsi. Terus kamu jelasin nggak bisa gitu kan aneh. Atau mungkin informasi lainnya ada di CV. Itu kan yang lakuin kamu, yang ada di CV kan bukan orang lain, yang lakuin kan kamu gitu ya. Yang lakuin kamu, yang nulis di CV juga kamu. Masa ditanya soal yang tertulis juga nggak bisa gitu. Karena kamu sibuk untuk belajar hal-hal yang lain. Jadi apa yang udah tertulis itu kamu lupa gitu. Jadi baca ulang soal CV dan dokumen pendukung. Nah itu 4 hal ini, riset soal perusahaan, membiasakan diri dengan pertanyaan yang biasa muncul, riset soal posisi yang kamu lamar, dan baca ulang CV dan dokumen pendukung, itu adalah bentuk informasi yang harus ada di sini. Oke? Penyampaian informasi secara lisan itu baru 50% dari sisi informasi. Kalau itu udah kuat, artinya kamu udah mengantisipasi kemungkinan gagalnya interview lewat informasi yang belum matang, informasi yang belum siap gitu. Termasuk kayak tadi ya, gimana cara menjual diri. Ini antisipasi biar menjual kemampuan diri kamu ini tidak gagal gara-gara informasinya tuh kurang. Ini informasi ini tuh udah yang minimum. Nah, kalau ini udah selesai, itu nggak cukup. Karena namanya interview. Penyampaian informasi secara lisan. Dari unsur informasinya udah. Sekarang kamu tinggal lengkapi dari sisi satunya. Penyampaian secara lisan. Penyampaian secara lisan ini artinya kamu belajar komunikasi, praktek. Kamu baca artikel, kamu nonton konten di sana sini. Oh, kalau ditanya gini jawabnya gini. Oh, cara bersikapnya gini, dandannya gini, ekspresinya gini. Kalau nggak kamu praktekin nggak bisa. Gitu. Karena interview itu butuh peningkatan jam terbang untuk dua hal ini. Materinya itu juga kamu udah terbiasa, kamu tingkatkan jam terbang untuk menguatkan materinya. Kamu juga praktek untuk menguatkan kemampuan komunikasi secara lisannya ini. Caranya gimana? Macam-macam. Mau praktek sendiri boleh, sama temanmu boleh, sama orang di sekitar rumahmu boleh, gitu. Atau kayak aku dulu jadi fresh grade, aku random video call teman-temanku boleh, gitu. Terus aku dulu latihan interview pakai apa coba? Pakai Ome TV. Saking aku anehnya. Aku pakai kertas, aku tulisin. Berikan saya satu pertanyaan interview kerja apa saja. Udah, swipe. Aku giniin. Ada yang nanya ya gitu. Karena aku butuh pertanyaan random. Waktu itu aku pengen ngelatih gimana ya caranya biar kayak gitu. Bener kayak gitu. Gitu. Aku prakteknya kayak gitu. Ya random gitu pertanyaan, ya bodo amat gitu. Karena aku butuh dadakan, rasa dadakan-dadakan itu. Nah, dengan melatih kayak gitu ya lucu-lucu pertanyaan, tapi lama-kelamaan tuh kamu pede. Begitu ada pertanyaan spontan, ya tek gitu, ah ini biasa gitu. Udah kayak gitu. Oke. Nah, itu kamu bisa coba tuh, ya, praktek-praktek semacam itu. Nanti bisa sesi sama aku nggak apa-apa. Sesi Zoom selanjutnya praktek interview, karena banyak teman-teman di grup yang videonya udah aku upload di YouTube ya, itu praktek interview sama aku gitu. Nanti aku jelasin kalau udah tahap kedua gitu. Jadi kamu harus belajar tuh cara penyampaiannya. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya kamu gara-gara belibet ngomongnya. Banyak orang kurang bisa menjual diri gara-gara gagal di salah satu unsurnya, itu ada tanda-tandanya. Ada orang yang informasinya ini kuat, tapi kurang praktek di komunikasinya. Jadi biasanya keluhannya tuh, duh aku tuh tahu loh tadi harus jawab gimana, tapi kok belibet ya, nggak bisa ngomong ya, kok kayak susah gitu. Itu biasanya karena dia banyak risetnya, banyak mengisi ini, tapi kurang prakteknya. Jadi mulut dia nggak bisa ngikutin otak, paham nggak? Jadi kecepatan mulut dia itu nggak bisa ngikutin kecepatan otak, bahasa simpelnya gitu sih. Gitu. Atau sebaliknya, ada yang kemampuan komunikasinya bagus, tapi materinya kurang. Biasanya, ini nggak selalu ya, biasanya itu kalau sharing sama aku tuh bilangnya, aku tuh perasaan interview tuh bisa-bisa aja deh, semua pertanyaan tuh aku jawab deh. Tapi kok ini ya nggak lolos ya gitu. Nah, setelah aku coba gali-gali-gali, biasanya orang ini kenapa? Dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Misal ikut organisasi atau kegiatan macam-macam yang akhirnya dia jadi jago ngomong. Tapi dia sampai lupa nguatin materinya.
orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus, materinya kurang kuat, dia jago ngeles. Bahkan dia nggak sadar. Ditanya apa, jawabnya apa. Menurut dia itu udah bener. Padahal menurut HR atau user, aku bukan HR, aku user ya, itu kayak jawaban kamu tuh kurang luas, jawaban kamu tuh kurang dalam gitu. Itu mah jawaban mohon maaf lulusan SMA atau SMK. Kamu lulusan kuliah di bidang itu lagi. Harusnya lebih dalam dong, masa kayak gitu. Jadi jawaban meleset pun dia jadi kurang peka. Karena apa? Saking dia menikmati komunikasinya. Paham ya? Akhirnya di jawaban-jawaban dia tuh dia malah isinya kayak ya kata-kata mutia, kata-kata yang ya bijak-bijak keren banget lah kayak gitu. Tapi poinnya nggak dapet gitu. Nah biasanya aku bilang nggak selalu ya, karena nanti harus lihat satu-satu gitu ya. Itu gara-gara tadi dia punya komunikasi ini, ya penyampaian secara lisannya kuat tapi materinya kurang gitu. Ada yang dua-duanya. Ada yang bukan karena keduanya ini. Nah, itu faktor yang lain. Itu nanti di sesi yang lain gitu. Itu udah hubungannya sama psikologis. Itu nanti beda sesi, nggak bakal aku bahas di sini. Di awal aku pengen kamu coba cek dari dua hal ini dulu. Oke? Coba identifikasi. Ada nggak materi yang bikin aku tuh masih ngerasa belum perform pada saat interview? Atau adakah dari sisi komunikasi yang bikin aku kurang merasa perform saat aku menjual diri di interview? Gitu. Nah, nanti kalau dua ini udah, nanti akhirnya kamu di tengah jalan tanpa sharing sama aku atau orang siapapun, kamu akan tahu, oh iya nih, aku merasa kurang tuh di sisi sininya, kayak gitu. Oke? Itu jawaban dari pertanyaan kamu tadi ya. Ada satu pertanyaan, tapi aku ngeliat ada 3 poin, gitu. Intinya tadi ya, responku nomor 1, jangan menunda pada saat kamu ingin dapat eh, lowongan gitu ya, gitu. Jangan nunggu dulu sampai suatu selesai gitu. Yang nomor 2 adalah coba apply secara rutin dengan banyak sumber kayak gitu. Yang nomor 3 adalah karena udah sampai interview, jadikan interview ini fokus utama belajar kamu. Tahap-tahap yang sebelum interview jadikan untuk dioptimasi aja dan coba belajarnya dibagi jadi 2. Identifikasi dari informasi dan identifikasi dari penyampaian secara lisan. Gitu. Secara umum gitu jawabannya, panjang kan? Gitu. Kenapa aku panjangin? Biar kamu bisa dengerin ulang. Bisa di-share ke teman-teman angkatanmu misalkan. Barangkali ada yang punya pertanyaan atau kendala yang sama, tapi nggak kenal aku. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan lain gitu, yang kamu kepikiran lagi gitu? Atau ada Ya, tanggapan boleh? ya, mau nanggapin dulu Pak yang tadi Bapak bilang kan harus menguasai materinya ya Pak. Ini sharing aja sih Pak sebenarnya. Oke. Oke. Kemarin tuh emang sempat ditanyain tentang isinya gitu, tentang materinya. Terus karena memang aku nggak kepikiran bakal sedalam itu pertanyaannya, jadi aku waktu itu ada satu yang lupa gitu. Terus bapaknya si HR-nya sampai terheran-heran gitu. Lah lupa. Terus bapaknya bilang, oh ya wajar sih, udah setahun yang lalu ya ini gitu. Ya, balik Ya lagi ya, emang yaitu. kurang Nah, siapan sekarang gini sih. loh. Nah, kalau dari sisi materi, ini aku pakai logika yang mungkin udah beberapa kali aku sampaikan. Kamu tahu pernah punya guru sejarah nggak? Bapak Ibu guru sejarah, entah di SMP atau di SMA. Ada ya? Pertanyaanku, Ya ada. kira-kira mereka itu hidup di zaman batu nggak? Paleolitikum, Mesolitikum gitu, zaman-zaman manusia purba, mereka hidup di sana nggak? Atau nggak usah di situ deh, Enggak. zaman-zaman ada VOC, zaman-zaman ada kerajaan Hindu-Buddha, banyak kerajaan, ada kerajaan Majapahit, guru-guru sejarah kita hidup nggak di zaman itu? Atau waktu Presiden Soekarno baca proklamasi, itu guru-guru jadi guru sejarah kamu tuh ada di tempat nggak nonton proklamasinya beliau gitu? Enggak ya, gitu. Nah, Enggak. pertanyaanku adalah, ini buat motivasi sendiri aja. Kok bisa ada orang-orang, yaitu guru-guru sejarah, yang mampu menjelaskan materi yang bahkan mereka sendiri nggak alami loh. Paham nggak? Di luar sana ada banyak orang, salah satunya adalah guru sejarah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mampu menceritakan hal-hal yang mereka sendiri nggak alami, nggak hidup di zaman dinosaurus, nggak hidup di zaman penjajahan, tapi mereka bisa menceritakan itu dengan baik dan benar. Kenapa? Ya karena udah mereka belajar menyiapkan materinya, praktek gini gitu. Akhirnya tidak hanya menyampaikan, tapi memahamkan pendengarnya gitu kan. Nah, coba jadikan ini sebagai
motivasi diri kamu bahwa ya iya ya, guru sejarah jelasin soal sejarah yang mereka sendiri gak alami kok lancar. Lah aku harus menjelaskan yang aku sendiri alami loh, gitu. Guru sejarah itu bukan menceritakan yang setahun yang lalu loh itu. Itu mungkin bertahun-tahun yang lalu, puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Lancar tuh. Jadi faktor waktu tuh menurutku no sih. Paham ya? Ya, gitu ya. Itu buat motivasi diri kamu. Bahwa kamu berarti oh ya udah, guru sejarah tuh nyeritain dari ratusan tahun yang lalu lancar. Yang diceritain juga mohon maaf nih, bukan orang selevel aku yang sekarang. Dalam tanda kutip, murid-murid yang kurang dewasa masih SMP diceritain ada sambil gini tapi ada tuh yang akhirnya dapat nilai-nilai bagus gitu loh. Jadi kamu harus kayak oh iya berarti faktor waktu enggak gitu. Iya kan? Gitu. Faktor enggak ngalamin no. Nah, itu coba kamu pikirkan lagi, gimana caranya? Apa yang sudah aku alami, toh itu juga baru beberapa tahun yang lalu, tetap aku ingat. Dan aku nggak sampaikan ke seluruh orang loh. Cuma satu dua orang, kadang rekruter satu, kadang dua rekruter, kadang rekruter sama user, udah that's it. Nggak harus sekelas gitu. Nah, ini adalah cara coba ya kamu tadi belajar materi dan belajar teknik komunikasi sambil pakai logika sejarah ini. Kenapa logika sejarah ini itu yang sering aku pakai untuk motivasi aku sendiri. Itu ada guru sejarah loh gitu, kayak gitu. Oke, nah nanti tinggal prakteknya gimana, sesuaikan dengan cara atau kamu punya cara-cara motivasi yang lain, boleh banget gitu. Logika guru sejarah tuh diinget-inget ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Ada lagi nggak ingin kamu sharingin di sesi general ini yang kamu masih bingung? Atau mungkin ada satu deh pertanyaan interview yang kamu nggak yakin, ada nggak? Oh, ada, Pak. Apa tuh? Kalau ini boleh spesifik ya, Pak? Boleh. Tergantung ya Kemarin pertanyaannya gimana. kemarin tuh sempat bingung jawabnya. Soalnya biasanya kan ditanyain tentang kelebihan kekurangan gitu ya, Pak. Nah, si HR-nya ini tanya karakter kamu menurut orang-orang di sekitar kamu. Bukan kelebihan atau kekuranganmu, tapi karaktermu. Jadi aku kayak bingung gitu. Ini karakter maksudnya apa ya? Bukannya kelebihan sama kekurangan itu termasuk karakter. Masih bingung di situ sih, Pak. Itu agak kaget aja sih. Oke, jadi gini, kalau kelebihan dan kekurangan itu adalah pandanganmu terhadap kamu. Kalau karakter, berdasarkan pertanyaan barusan ya, kalau karakter itu pandangan orang terhadap kamu. Gitu. Nah, di sini ya, kamu boleh menyampaikan karakter ini dalam tanda kutip mungkin bisa yang sifatnya itu lebih cenderung ke soft skill gitu ya, gitu. Dan buktinya, gitu. Gitu. Menurut orang di sekitar saya orangnya komunikatif. Gitu. Hal ini saya sadari pada saat saya ada di organisasi maupun kepanitiaan. Saya sering diberikan kesempatan untuk menjadi MC, untuk mendampingi tamu undangan, untuk apa, untuk berbicara di depan umum, mewakili teman-teman, gitu. Dan di situ memang saya enjoy terhadap itu, karena memang saya sangat nyaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang, gitu misalkan. Nanti ini disesuaikan aja ya, gitu. Dan biasanya kalau saya sudah selesai semacam itu, teman-teman ada yang bilang, wah bagus ya cara ngobrolnya, wah bagus ya cara ininya, wah komunikatif ya, gitu. Awalnya saya kurang menyadari hal tersebut, namun karena beberapa teman menyampaikan secara semacam itu, sehingga di sini saya menyampaikan menurut teman-teman saya punya karakter yang komunikatif gitu. Contoh aja gitu. Atau yang depannya pe gitu ya. Periang, penyemangat, pejuang gitu. Apalagi gitu-gitu. Kan itu kan kayak soft skill ditempelin di orangnya, makanya ada pe-nya. Kamu pe apa gitu. Gitu. Jadi kamu sampaikan aja gitu. Karakter kayak gimana. Nah, karakter di sini ya bisa kamu sesuaikan dengan apa? Dengan posisi yang kamu lamar. Nanti bisa spesifik aja aku jelasinnya. Tapi secara umum kayak gini ya gitu. Bahwa kalau ditanya karakter, kelebihan dan kekurangan itu adalah kamu menilai dirimu sendiri punya kelebihan dan kekurangan apa, sadar nggak?
lalu yang kamu lakuin apa. Tapi kalau karakter lebih ke penilaian orang terhadap kamu, yang kamu observasi. Nah, observasi ini itu adalah melalui, jadi ada suatu proses berulang, terus orang-orang di sekitar tuh nilai kamu kayak gimana, terus kamu kayak sadar, teman-teman tuh bilangnya kayak gini, ini buktinya, kayak gitu. Sama-sama dikasih bukti. Nanti di sesi detail aja saat interview ya, kita latih kayak gitu. Oke? Tapi bagusnya dari interview ini adalah rekruternya udah memberitahu clue yang detail gitu. Bahwa ini karakter ya, bukan kelebihan dan kekurangan kamu. Itu bagus loh. Karena banyak interview yang tanya, menurut orang-orang di sekitar kamu, kamu orang yang punya karakter kayak gimana ya? Nah, semacam itu. Jadi memang benar-benar di sini kamu boleh menyampaikan ya dengan cara kayak tadi. Kalau bahasa normatifnya tuh pakai metode STAR contohnya kayak gitu. Gitu. Cuman aku nggak pengen bikin kamu hafalan ya. Aku akan bilang bahwa sampaikan aja suatu suatu soft skill yang ditempelkan di karakter kamu, kemudian diberikan contohnya. Nah, contohnya ini boleh yang sifatnya kronologis kayak tadi pakai metode STAR gitu. Ada gambaran contoh-contohnya gitu. Terkadang metode STAR tuh nggak harus komplit kok kalau buat ngejawab kayak gitu. Gitu. Hanya kayak ada case apa, pernah ada case apa, pernah ada. Jadi cukup S-nya doang, situation-situationnya aja, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, di sini cukup jelas ya untuk sesi generalnya.